hadis yang diangkat oleh penulis, tepatnya hadis nomor 113 atau urutan 113 dari awal mempelajari buku ini dengan sanad sahih. Bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Yaqul man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfir lah." Rabb kita yang maha suci lagi maha tinggi turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Seraya berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memenuhinya. Dan siapa yang memohon ampunan, taubat kepadaku, maka aku akan mengampuni. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga An-Nasai. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan bedah hadis ini insyaAllah menjadi atau mengambil darinya beberapa manfaat. Yang pertama, potongan hadis ini yang Nabi SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Dimaksud dengan turunnya Tuhan kami atau Tuhan kita yang maha berkah dan maha tinggi. Kalimat Nabi SAW yanzilu mengisbatkan atau menetapkan sifat turunnya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar dengan kemahasempurnaannya ya, turun. Dan kita sudah tahu turun itu berarti dari atas ke bawah. Jadi ini menetapkan ada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah lebih mengetahui seperti apanya karena tugas kita mengimaninya. Dan tidak boleh kita mengalihkan maknanya. Mengatakan bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya misalnya. Karena Nabi SAW memastikan dengan bahasa yang jelas, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Berarti Tuhan kita turun, ya, yang maha tinggi dan maha berkah. Jadi ini bahasa turun ini adalah menandakan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia, mendatangi kita. Ya, mirip dengan hadis yang sebelumnya sudah kita jelaskan, bagaimana Nabi SAW mengatakan, telah datang kepadaku Tuhanku. Sebenarnya tentu Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang menyambut ya, hamba-hambanya dengan memberikan peluang mereka agar bisa ya, memohon kepadanya. Kemudian potongan yang kedua, kulla lailatin, setiap malam. Ya. Kalimat kulla laila berarti tidak tertinggal satu malam pun dari malam-malam dunia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi. Dan ini juga menandakan setiap harinya, setiap malamnya Anda punya peluang untuk bertemu dengan Tuhan Anda, Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bermunajat tentunya kepadanya walaupun tidak melihat secara zat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memang tidak terlihat oleh makhluknya di dunia, tapi akan terlihat di akhirat nanti ya, karena Allah maha besar, maha kuasa. Allah sudah memang memasang hijab antara dia dengan hambanya di dunia ini, sebagaimana pernah ditanyakan kepada Nabi SAW oleh Aisyah radhiyallahu anha, hal tara rabbak, apakah anda melihat Tuhan anda pada saat sedang mi'raj ke langit? Maka jawaban Nabi SAW, Allah nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Juga Nabi Musa AS sempat bertanya, memohon kepada Allah agar diperlihatkan atau melihat Allah. Ya. Dia mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam Al-Quran diceritakan, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Kau tidak akan pernah bisa melihatku. Tapi kalau kau tetap berpikir masalah itu, lihatlah ke gunung-gunung itu.
fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau gunung-gunung itu bisa menampung, bukan menampung, saya tarik kalimat ini, bisa ya, menerima kedatangan Allah Subhanahu wa taala, maka kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbu lil jabal, pada saat Allah dengan kemahasempurnaannya ya, ingin datang ke gunung itu, ja'alahu dakka, maka hancur lebur gunung itu. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun akhirnya pingsan. Ya. Pada saat dia terkaget, dia pun bertobat kepada Allah SWT. Dan Nabi SAW sudah mengatakan dalam sebuah hadis, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian nanti di mahsyar dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian kalimat selanjutnya, ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir, ke langit dunia pada saat tertinggal sepertiga malam. Kita ambil dulu potongannya di sini, ila sama'id dunya, ke langit ya, dunia. Ada riwayat juga menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit. Dan Nabi SAW di beberapa riwayat menyebutkan langit di atas kepala kita ini yang paling dekat dengan kita dikenal dengan sama'id dunia. Sama'id dunia. Gitu ya. Karena di atasnya itu ada langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, dan seterusnya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Mulk di ayat 3-nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Al-ayah. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit tibaq, bersusun. Ya. Kemudian juga dalam surah Naba Allah SWT berfirman, sab'an shidada. 7 lapis langit yang sangat kokoh. Juga tentunya Nabi SAW menggambarkan pada saat beliau sedang mi'raj ke langit, beliau menggambarkan kalau di langit pertama ketemu dengan Adam, terus saja ketemu dengan nabi-nabi, sampai di langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihi wassalam. Selanjutnya yang dimaksud dengan hina yabqa thuluthul lailil akhir, sewaktu tertinggal sepertiga malam. Yang dimaksud dengan sepertiga malam, sebagian ulama menggambarkan malam itu kita mulai maghrib. Misal maghrib kita jam 6 sore misalnya. Subuh jam 5 pagi. Contoh saja ini. Berarti ke jam 5 ini kurang lebih 11 jam. Nah 11 jam ini teman-teman dibagi 3. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih 11 atau 12 jam kalau kita hitungnya. Kalau kita hitung 12 jam, berarti 4 jam terakhir sebelum subuh. Dari jam 5 mundur 4 jam. Ya. 5, 4, 3, 2. Mulai jam 2 atau jam 1 malam sudah masuk sepertiga malam. Lalu yang menjadi inti bahasan kita sebenarnya dari hadis ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaqul may yad'uni fa astajibalah. Siapa di saat ini mau meminta kepadaku supaya aku berikan kepadanya. Wa may yas'aluni fa'utiyah. Dan siapa yang berdoa kepadaku aku terima pada saat ini, dan siapa yang meminta kepadaku minta apa saja selama kebaikan aku akan penuhi. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiralah. Dan siapa yang memohon ampun, aku akan mengampuninya. Ya, jadi ada 3 penawaran dari Allah Sang Pencipta kepada kita semua, dan itu terjadi di setiap malam, yaitu siapa yang memohon, meminta, silakan, aku akan berikan. Berdoa. Siapa yang khusus meminta tolong, maka aku penuhi. Siapa yang memohon ampun, aku akan maafkan.
Ini kalau kita simpulkan ketiganya, sebenarnya berbicara masalah doa. Nah, dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memohon hajat kita, menyampaikan kebutuhan yang kita harapkan Allah penuhi, dari makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, pasangan hidup, anak-anak, kebutuhan kita. Termasuk kebutuhan akhirat, minta masuk surga dan seterusnya. Sisi yang lain kita juga minta kepada Allah agar dilindungi dari keburukan-keburukan yang akan menimpa kita. Seperti misalnya fitnah, ya, penyakit, kayak zaman kita sekarang wabah, ya, dan seterusnya. Juga dalam doa kita seringkali kita panjatkan juga agar dimaafkan kalau kita punya kesalahan. Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta, Sang Raja yang sebenarnya ridho dengan kita. Ini semua kita simpulkan dia masuk dalam doa. Dalam doa.